Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi hadiah kejutan pada Sabtu 15 Maret yang lalu. Di luar dugaan banyak orang, termasuk kalangan media, Trump mengeluarkan langkah drastis dengan menutup salah satu organisasi berita terbesar di Amerika yang didanai oleh pemerintah federal, yaitu jaringan Voice of America atau VOA. Nah, perintah untuk menutup VOA dan jaringan berita lainnya itu dilakukan melalui undang-undang pendanaan yang baru saja dikeluarkan oleh Trump. Dan ternyata undang-undang ini memerintahkan juga penghentian pendanaan bagi Radio Free Europe, Radio Free Asia, dan berbagai lembaga penyiaran Amerika lain yang ada di negara lain. Keputusan ini selain mengagetkan juga membuat lebih dari 1.300 karyawan dirumahkan untuk sementara. Dan kalangan media bereaksi dengan mengeluarkan kecaman keras. Keputusan Trump akan mengancam kebebasan pers secara global. Apa pula dampaknya bagi kita di Indonesia dan apa yang bisa kita lakukan untuk menyikapi situasi ini. Kita bahas setelah ini. Keputusan Donald Trump menutup salah satu jaringan media penyiaran terbesar di Amerika Serikat ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tidak datang dari ruang hampa. Ya. Ini merupakan puncak dari ketegangan panjang antara Trump dan media di Amerika yang ia anggap tidak sejalan dengan pandangannya. Alasan utama yang mendorong keputusan Trump menutup VOA berakar pada persepsi bahwa VOA telah berubah menjadi perusahaan atau entitas yang anti-Trump dan radikal. Tuduhan ini sering dilontarkan berkali-kali selama masa kepemimpinan Donald Trump, baik yang periode 1 maupun yang kedua. Trump bahkan dikenal sebagai presiden yang kerap menyerang media, tidak hanya VOA. No, Mr. President-elect. Go ahead. President-elect, Go ahead. since you are attacking No, our news not you. organization, Not can you. you give us a chance? Your organization You are is attacking terrible. our news organization. Your Can organization you give is us a terrible. chance Let's to ask go. a question, sir? Go ahead. Sir. Jadi sejak awal masa jabatannya, dia sering menyebut media sebagai musuh rakyat. Ini retorika yang biasanya hanya kita temukan dalam rezim-rezim otoriter, bukan dari seorang pemimpin sebuah negara demokratis seperti Amerika. Jadi agak mengherankan ini. Nah, Trump melihat VOA sebagai bagian dari birokrasi federal yang tidak lagi mencerminkan kepentingan Amerika seperti yang ia definisikan. Dalam pandangan Trump, VOA yang didirikan sejak tahun 1942 untuk melawan propaganda Nazi dan kemudian berkembang menjadi alat diplomasi Amerika selama Perang Dingin, sudah menyimpang dari misi aslinya. Trump dan para pendukungnya bahkan menuduh organisasi media terbesar ini telah mempromosikan narasi yang condong ke kiri, bersifat partisan dan sering menyebarkan propaganda radikal yang bertentangan dengan agenda Trump, yaitu America First, yang menjadi inti dari kebijakan Donald Trump. Pernyataan dari Gedung Putih menyebut bahwa penutupan ini bertujuan untuk membebaskan para pembayar pajak Amerika dari mendanai apa yang mereka sebut atau anggap sebagai lembaga yang sekarang tidak lagi melayani kepentingan nasional. Kita ingat selama masa jabatan pertamanya dulu, Trump juga kerap menyerang organisasi VOA ini karena dianggap tidak mendukung kebijakan dan malah memberikan liputan yang dianggap bias terhadap pemerintahannya. Ketidaksukaan Trump makin terlihat jelas ketika belakangan ia menunjuk seseorang bernama Kari Lake, yakni seorang loyalis setia dan mantan pembawa berita yang dikenal selama ini mendukung narasi Trump untuk menjadi penasehat khusus Badan Media Global Amerika atau
Kari Lake bahkan menyebut VOA sebagai beban bagi pembayar pajak dan tidak dapat diperbaiki lagi. Memperkuat narasi bahwa organisasi ini telah kehilangan relevansinya bagi pemerintah dan Amerika. Keputusan Trump sejalan dengan agenda lain yang lebih luas, yakni untuk memangkas birokrasi federal dan mengurangi beban pengeluaran pemerintah. Misi tersebut didukung dan dieksekusi oleh sekutu terkuatnya, yakni Elon Musk yang memimpin upaya efisiensi birokrasi melalui Department of Government Efficiency atau DOGE. Trump memandang VOA sebagai salah satu dari banyak lembaga yang tidak lagi diperlukan, terutama di era di mana Trump merasa bahwa media swasta dan platform seperti X sudah cukup menyampaikan pesan yang dia inginkan. Dengan menaikkan perintah eksekutif yang membekukan operasional VOA dan memerintahkan 1.300 pegawainya untuk mengambil cuti, Trump secara efektif telah menghentikan siaran organisasi yang selama 83 tahun menjadi suara Amerika di dunia internasional. Jadi penutupan VOA oleh Trump dapat dilihat sebagai perpaduan antara dendam pribadi terhadap media yang dianggap musuh, keyakinan ideologis bahwa lembaga-lembaga seperti ini tidak lagi relevan, dan strategi politik untuk menegaskan dominasi Trump atas narasi nasional. Bagi Trump, menutup VOA adalah langkah simbolis sekaligus praktis untuk membersihkan apa yang ia lihat sebagai sisa-sisa birokrasi masa lalu dulu yang dianggap tidak sesuai lagi dengan visinya demi Amerika yang berjaya. Tentu saja keputusan ini juga memicu kontroversi. Banyak pihak menilai bahwa langkah Trump justru melemahkan kebebasan pers dan pengaruh diplomatik Amerika di tengah meningkatnya disinformasi global dari lawan-lawan politik Amerika seperti China dan Rusia. Ya, harap maklum sejak berdiri 83 tahun yang lalu, VOA dan jaringan media penyiaran internasional lainnya selalu menjadi lentera dalam kegelapan. Ya, ibarat suatu suluh yang memberikan informasi tanpa sensor kepada masyarakat di berbagai penjuru dunia, termasuk di negara-negara yang pemerintahnya menekan kebebasan pers. Nah, sekarang itu jadi masalah karena ibaratnya lentera itu sekarang perlahan meredup dan malah mati. Ya, jadi bisa diibaratkan suatu pagi kita bangun ya, menyalakan radio atau buka gawai untuk baca berita, tetapi yang kita lihat hanya layar kosong, hanya kesunyian. Tidak ada laporan media apapun, tidak ada jurnalis yang mempertanyakan atau mengkritisi kebijakan pemerintah. Tidak ada informasi lagi dari luar negeri yang membantu kita untuk memahami dunia. Yang ada hanya propaganda resmi, hanya satu suara Donald Trump. Kedengarannya seperti adegan dalam novel atau fiksi ilmiah ya, atau novel dystopian. Tapi ini bukan fiksi. Inilah yang sedang terjadi di Amerika. Negara yang selama ini mengklaim dirinya sebagai benteng demokrasi dan kebebasan pers. Keputusan Trump menutup VOA bisa kita kaitkan dengan teori ketergantungan media yang dikembangkan oleh Sandra Ball, Roxas, dan Melvin DeFleur. Menurut teori tiga akademisi ini, makin tinggi ketergantungan seseorang atau satu masyarakat terhadap media sebagai sumber informasi, maka makin besar pula pengaruh media tersebut terhadap cara mereka melihat dunia. Artinya, ya, dalam pengertian teori itu, pemimpin yang ingin mengontrol masyarakatnya pertama-tama harus mengontrol medianya lebih dulu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Donald Trump. Dengan membuka VOA dan lembaga penyiaran independen lainnya,
Trump mengurangi kemungkinan masyarakat Amerika dan dunia mendapatkan informasi yang tidak sejalan dengan kepentingannya. Bagaimana kita membayangkan situasi seperti ini? Ya, bayangkan aja kalau kita sedang berjalan di hutan dan hanya diberi satu senter untuk menerangi jalan. Nah, seandainya nih tiba-tiba senternya mati atau tiba-tiba jatuh dan kita tidak bisa melihat dengan jelas, tentu saja kita akan tersesat kan di tengah jalan, di tengah hutan yang lebat, di malam hari pula. Begitu pula dengan informasi. Ketika media independen ditutup atau dipadamkan nyalanya, yang tersisa hanyalah suara rezim atau pemerintah. Tapi apa yang terjadi di Amerika membuat kita bertanya, itu kan usaha Amerika, kenapa kita yang di Indonesia harus peduli? Nah, ini perlu saya beri perspektif ya, bahwa VOA itu adalah salah satu sumber berita global yang juga banyak digunakan oleh media di Indonesia. Setiap hari berita dari VOA tentang kebijakan luar negeri Amerika misalnya, konflik global dan tren teknologi itu dikutip oleh media-media kita. Jadi jika VOA dibungkam, maka informasi yang kita terima menjadi terbatas dan kurang beragam. Jadi ini bukan soal kurangnya sumber berita, tapi ini soal hak kita sebagai masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jujur dan seimbang. Ini kaitannya kalau kita masih ingat ya kasus zaman dulu ketika media di Indonesia itu dibungkam pada era Orde Baru. Masyarakat hanya mendapatkan informasi yang terbatas dan sumbernya itu cuma satu, sumber utamanya yakni pemerintah. Akibatnya ya manipulasi informasi terjadi di mana-mana. Kita tidak pernah tahu kebenaran secara utuh dan penuh tentang banyak peristiwa yang terjadi di negeri ini. Misalnya tentang gerakan 30 September, tentang kerusuhan 1998 dan banyak peristiwa lainnya. Pertanyaannya apakah kita ingin kembali ke zaman itu? Tentu saja tidak, ya kan? Sejarah mengajarkan kita bahwa ketika kebebasan pers dihancurkan, maka kebebasan yang lain akan ikut menyusul. Teman-teman, sekian pembahasan kita tentang VOA dan bagaimana pengaruhnya untuk Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, share. Seandainya teman-teman merasa konten ini berguna. Taufik.